Katakan bersama-sama, berisai, berisai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Come on, lift these songs. Naikkan pujian ini. Nyatakan, nyatakan, berisai. Pelindungku, batu karang yang teguh. Kaulah Tuhan. Sepasti mentari bersinar, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu ya, dalam segala perkara Engkau turun. Sepasti mentari, sepasti mentari begitu pun janjimu dalam segala perkara. Sepasti Saya mau undang Evangelist Kim. Ayo terima janjinya. Ayo buka hati kita selebar-lebarnya buat Tuhan. Berkati kita. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara Tuhan. dalam
Kami percaya Tuhan, Engkau memerintah segala masa dan segala bangsa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa indahnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tidak layak datang kepadamu Tuhan, tetapi kasih-Mu, tetapi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus jamahlah setiap hati kami Tuhan, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. 안녕하세요. Masih good morning. Nama saya Kim Hengmo, ya, dari Korea Selatan. Banyak orang Batak katakan, Mr. Kim dari Korea Utara ya. Saya bukan Korea Utara, saya Korea Selatan. Saya udah lama tinggal di Indonesia hampir 13 tahun ya. Karena Tuhan izinkan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya tetap berjalan dalam misi. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ya. Sungguh benar itu. Bapak Ibu Saudara tahu Asbury, Revival Asbury ya? Sudah pernah dengar? Hah? Belum pernah dengar. Revival Asbury. Mungkin beberapa orang sudah dengar. Sudah terjadi di Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu. Salah satu tempat ibadah itu chapel ya, universitas. Waktu itu pembicara bicarakan jangan meninggalkan segera. Tunggu hampir mendapat merasakan kasih Tuhan. Nah, karena itu mendapat pesanan dari pengkhotbah, beberapa anak tunggu di tempatnya. Nah, berapa lama hadirat Tuhan terjadi di tempat. Karena itu mereka langsung chat, kirim SMS. Ayo mari anak-anak, ayo teman-teman. Di sini ada hadirat Tuhan, suasana yang baru. Nah, karena itu anak mahasiswa merayap di ruangan chapel. Tambah banyak, 100, 200, 300, 500, udah penuh dengan ruangannya. Tapi yang anehnya, di mimbar tidak ada seorang pemimpin ibadah. Ini hal yang terjadi oleh Roh Kudus. Mereka semakin tambah banyak merasa haus dan lapar kepada Tuhan. Karena itu yang istimewa ini tersebar Amerika Serikat. Karena itu banyak provinsi-provinsi ada yang orang merasa haus dan lapar kepada Tuhan, mereka merayap ke universitas ini. Karena itu ruangan ini kurang muat. Karena itu terbuka pintu, halaman udah penuh dengan ribuan orang datang dari seluruh Amerika Serikat. Hanya mereka tujuannya apa? Mereka merasakan hadirat Tuhan. Nah, berapa lama mereka ibadah terus tanpa berhenti selama 3 minggu. Banyak orang datang dalam ibadah. Tidak ada pemimpin, tapi mereka masing-masing saling mendoakan. Apa yang terjadi? Banyak orang bertobat. Banyak orang mau kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ke Samaria, kota Samaria. Dia jumpa seorang perempuan. Perempuan bertanya, aku mau tanya, Rabi, di manakah kita harus ibadah? Gunung Gerizim atau Yerusalem? Tuhan Yesus katakan, saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Ya.
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mana saja ada orang sungguh-sungguh merasa lapar dan haus kepada Tuhan, hadirat Tuhan pasti ada di situ. Amin. Jangan sekarang sekedar datang beribadah kepada Tuhan. Kita rindu. Tanpa hadirat Tuhan, kita tidak bisa berbuatan baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita selalu merindu hadirat Tuhan. Roh Kudus datanglah kemari menguasai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau judul khotbah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus dalam kesatuan hati. Ayo ikuti saya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus dalam kesatuan hati. Kita ingat ya, judul ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin semua orang tahu Paulus, Rasul Paulus, dia menjadi misi luar biasa. Dia banyak menulis ya perjanjian baru juga. Nah, dia 3 kali perjalanan misi, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti akhirnya dipenjarakan dan dibunuh. Dia jadi martir. Ya. Dia bangun satu gereja. Itu luar biasa. Namanya Jemaat Filipi. Ya. Mari buka Filipi. Pasal 1 ayat 27 sampai 29. Mari kita baca sama-sama ya. Pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 29. Sudah dapat katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku dengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh rawamu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dianya siapa? Yesus Kristus. Sesungguhnya Paulus fokus misi untuk menuju ke Asia. Ya, sesungguhnya. Karena itu sudah selesai perjalanan misi ke-1. Kemudian dia berusahakan mau perjalanan misi kedua arah ke Asia. Tetapi tiba-tiba salah satu hari dia melihat penglihatannya. Seorang Makedonia berdiri, dia katakan begini. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Nah, Paulus melihat penglihatan dan mendengar suara ini, dia menangkap ini. Oh, ini dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Roh Kudus. Karena itu dia baru usahakan mau ke Eropa, Makedonia. Ya, di Makedonia, wilayah Makedonia itu termasuk Eropa. Di situ ada yang salah satu kota pertamanya namanya apa? Filipi. Ya, itu Filipi. Tapi kota Filipi ini ada yang ada hubungan sama kota Roma. Karena zaman ini pemerintah Roma menguasai seluruh dunia. Karena itu masih ada yang perangannya banyak. Tetapi ada yang beberapa tentara yang sudah pensiun. Karena itu pemerintah Roma sediakan tempat khusus kota Filipi. Jadi orang tentara-tentara Roma yang sudah pensiun pindah ke kota Filipi. Nah kemudian Kaisar memberi hak secara yang mereka memiliki hak seperti penduduk Roma, kota Roma. Sama. Ya, citizenship. Bapak Ibu Saudara, saya orang Korea. Jikalau saya tinggal di Indonesia, perlu apa? Visa, izin tinggal. Ya, tanpa izin tinggal saya enggak bisa. Ya, cuma kalau berwisata boleh silakan. Berapa lama, tapi mau tinggal harus saya dapat
izin tinggal bisa. Ya, setiap tahun saya bayar berapa untuk izin tinggal? 50 juta. Belum tahukah ya? Karena semua orang asli orang Indonesia. Orang asing tinggal di Indonesia mau memperpanjang 1 tahun 4 keluarga bayar 50 juta. Bukan 50 ribu. 50 juta. Lebih tergantung apa yang posisinya. Ya. Kenapa? Saya bukan orang asli Indonesia. Ya. Ya, jika Pak Anto mau ke Singapura, dia beberapa hari minggu yang lalu dia pergi ke Singapura mau balik ke Indonesia, dia perlu visa atau enggak? Enggak perlu. Karena asli orang Indonesia. Ininya citizenship. Ya. Karena itu Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu artinya, hendaklah hidupmu sesuai, ya, citizenship. Karena orang yang tinggal di kota Filipi, kebanyakannya penduduk Roma, warga negara Roma. Karena itu mereka harus ikuti aturan Roma, ya, bukan aturan Filipi. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya punya 2 negara, warga negara. Yang satunya Korea Selatan. Keduanya apa? Surga. Yang setuju amin. Mungkin Bapak Ibu juga ada punya 2 negara atau 3 negara. Ya. Kita semua punya kewargaan 2. Orang Indonesia dan warga surga. Kalau begitu kita hidup sesuai dengan kewargaan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, secara jasmani tubuh kita cuma maksimal 90, 100 saja. Sekarang di Korea usia hampir 90, 100 lebih mereka tinggal. Zaman dulu enggak bisa, sampai 60 udah cukup, mau pulang. Tapi sekarang enggak mau. Sekarang di kampung-kampung Korea saja paling mudanya usia 65. Mereka disebut remaja. Sebelum 70 masih anak muda di kampung Korea. Karena rata-rata semua kurang lebih 90 sampai 100 masih tinggal. Nah, walaupun itu mereka harus pulang ke warga yang asli. Mana? Surga. Kalau begitu, kita habis semua waktu jasmani kita mau pulang ke surga, siap-siapin apa? Bapak Ibu Saudara, saya punya satu teman wanita. Dia usia kurang lebih 3 tahun lebih kakak daripada saya. Dia dari lahir gereja. Dia seumur hidup dia pelayanan. Dia seperti dia diaken, diakonis, dia guru sekolah minggu, ya, guru JC dan guru remaja, dan akhirnya dia ketua WBI juga. Dia setia. Dia setia seumur hidup. Tapi tahun yang lalu dia mendapat dari dokter. Kamu kena kanker lambung. Udah stage 4. Cuma tinggal baru pulang aja. Waktu itu dia sempat marah kepada Tuhan. Kok kenapa Tuhan? Aku seumur hidup pelayanan di gereja. Dan aku setia, saya enggak ada apa-apa pun. Tapi tiba-tiba Tuhan mau ambil nyawaku. Beginikah Tuhan? Dia marah. Dia telepon kepada saya. Mr. Kim, ini benar atau salah itu Tuhan? Dia marah kepada Tuhan. Saya diam saja. Oke, saya mau dukungan doa supaya sembuh. Berapa hari kemudian dia telepon lagi. Pak Kim, saya baru sadar. Memang di dalam pelayanan kadang-kadang saya bukan yang ikhlas. Karena saya selalu mencari puji-pujian dari orang yang lain. Oh, ibu luar biasa. Sering orang-orang memuji. Oh, ibu luar biasa. Imam luar biasa. Tapi kadang-kadang sesungguhnya dia enggak mau pun karena ada dorongannya puji-pujian manusia. Karena itu bukan karena menjadi perkenanan Tuhan, tetapi menjadi perkenanan manusia. Dia mengaku, Pak Kim, saya sekarang menyesal.
hidup saya masih sisanya sebentar saja. Tapi saya sudah dekat kematian. Semua yang saya merasakan penting, hargai, ini jadi sia-sia. Sekarang hanya tinggal saja antara Tuhan dan saya. Kepercayaan saja. Dia bilang, aku mau bertobat, Pak Kim. Aku mau, barusan saya mengerti betapa besarnya kasih Tuhan. Saya mau semakin berapapun masih ada yang sisa untuk hidup saya bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Itunya benar, Bapak Ibu Saudara. Malam ini jika Tuhan suruh pulang kamu, kalau begitu apa yang kita sekarang membawa di hadapan Tuhan? Semua yang kita merasakan berharga di dunia, orang tuanya, anak-anaknya, kesuksesan kita, kekayaan kita semua jadi sia-sia. Kalau begitu, pola hidup kita bagaimana? Nah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sekarang beliau itu berjuang untuk kesembuhan. Udah demografinya udah ke-8. Udah jadi kurus, udah jadi secara manusia udah hilang harapannya. Tapi dia dalam secara roh semakin jadi kuat. Dia bilang, sekarang saat itu ini pun Tuhan mau panggil, saya ada yakin masuk surga. Berdiam dengan dia. Bapak Ibu Saudara, Paulus sekarang tidak ada bersama dengan jemaat Filipi. Dipenjarakan di Roma sekarang. Udah lewat 10 tahun. Kisah Para Rasul 16 semua jelaskan bagaimana jemaat Filipi dimulai. Di situ ada satu orang penjual kain ungu. Namanya Lydia. Ya, yang pertama jadi anggota jemaat Filipi. Dia undang yang Paulus dan Silas. Ya, kemudian numpang ya silakan pakai rumahku. Cukup besar. Nah, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis. Kemudian satu orang lagi, yang perempuan, tunungan, peramal. Ya itu juga diusir setan oleh Paulus menjadi jemaat. Tetapi orang-orang memiliki dia penjarakan Paulus Silas. Dipenjarakan penjara Filipi. Salah satu hari dia memuji bersyukur kepada Tuhan sama dengan Silas. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Semua sendi-sendi pintu terbuka dan belenggu terlepaskan semuanya. Kemudian di situ ada satu orang kepala penjara. Dia bersyukur, bagaimana saya mendapat keselamatannya? Percayalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kamu dan seisi keluarga akan keselamatan. Itu sudah mulai gereja Filipi. Tapi sudah meninggalkan Paulus, terjadi masalah. Karena gereja Filipi ada yang banyak perempuan daripada laki-laki. Di sini juga lebih banyak perempuannya, wanita daripada laki-laki. Di mana saja, gereja Korea, gereja Amerika, gereja mana saja, kebanyakannya wanita daripada pria. Nah, gereja Filipi juga sama. Tapi gereja Filipi, di sini ada masalahnya perselisihan, konflik dalam pelayanan mereka. Kenapa? Selalu mereka mencari kepentingan diri sendiri. Ya. Karena itu Paulus katakan. Ya. 27, pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tugu berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara, gereja harus berusahakan kesatuan hati. Yang percaya katakan amin. Saya sejak melayani di gereja Indonesia, banyak gereja pecah. Terus, bukan karena revival. Karena apa? Ributan, konflik, banyak. Tapi harus gereja jadi satuan hati.
bagaimana kita hidup dengan sesuai dengan Injil Kristus. Yang pertama unity. Dalam unity. Apapun terjadi harus berusahakan bikin unity ya. Ya. Di gereja Filipi ada yang itu pertengkaran itu. Ribut sama-sama. Ya. Mari kita buka Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Sebelum Yesus ke naik surga, dia minta doa kepada Tuhan. Ya. Yohanes 17 ayat 22, 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Bagaimana dunia tahu itu Tuhan mengasihi kita? Kita harus jadi satu. Satu. Ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, dengar baik-baiknya. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Nah, kenapa jadi masalah konfliknya? Konflik. Perselisihan. Itu mencari kepentingan diri sendiri. Kemudian mencari puji-pujian dari orang yang lain. Ya. Karena kota ini unik sekali. Banyak orang penduduk Roma. Karena itu mereka seringkali membanggakan. Aku memiliki citizenship Roma. Nah, ini idenya seperti pikiran ini masuk ke gereja. Karena itu gereja pun orang-orang membanggakan diri sendiri. Di masalah gereja Filipi, karena itu saya melakukan sesuai firman Tuhan. Begini. Berbuat baik-baik. Dia membanggakan diri sendiri. Membedakan sama orang yang lain. Mereka menghina, menghakim orang yang lain. Nah, ininya bongkar kesatuan hati. Karena itu banyak orang, wah luar biasa orang ini. Sering memberi puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, jika gereja mencari puji-pujian manusia, itu tidak jadi satukan hati. Yang percaya katakan amin. Nah karena itu berikutnya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang solusi keluarnya untuk masalah ini? Karena itu Paulus memberi contoh siapa? Yesus Kristus. Nah, itunya pasal kedua semua jelaskan itunya. Semua jelaskan. Nah, pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itunya cara keluar persoalan ini. Banyak orang harus memiliki hati Kristus. Seperti Kristus merendahkan dirinya. Ya. Kalau jika Tuhan Yesus mencari kepentingan sendiri, dia tidak mau jadi manusia. Ya. Itu. Karena itu Paulus juga katakan pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Siapa sekarang mati keuntungan? Siapa sekarang? Keuntungan, benar? Iya, jika mengaku seperti Paulus itu orang-orang luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kenapa jadi keuntungan? Kenapa?
Dia hidup, dia berdiam sama siapa? Kristus Yesus di surga. Karena itu sesungguhnya Paulus tidak mau hidup lagi di dunia. Lebih baiknya harus berpulang ke surga. Tetapi kenapa dia masih tinggal? Karena untuk jemaat Filipi. Karena itu dia tidak mencari kepentingan sendirinya. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini sangat penting. Keduanya. Nah, gereja Filipi, ya sebelum itu Filipi 2, 12, 14. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kita harus ingatkan ya. Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jika Paulus bersama dengan jemaat Filipi, mereka berbuat baik-baik. Tetapi sudah Paulus pindah tempat yang lain, mereka jadi bebas. Kadang-kadang seperti jemaat juga sama. Dulu saya pernah di pelayanan gereja Korea, jika ada gembala, ibadah raya, mereka semangat. Kalau tidak ada gembala, mereka santai-santai aja. Mereka berfokus kepada siapa? Nah, banyak hal terjadi. Kalau Pak Gembala pergi ke negara yang lain, hampir semua jemaat mereka udah malas ikut ibadah. Kalau begitu itu beda jauh itu pola hidupnya. Ya, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun kemauan maupun pekerjaan menurut kenelannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara, kita koreksi gereja kita. Ini masih gereja kita ada bersungut-sungut atau berbantah-bantah? Enggak mungkin saya merasakan tidak ada di sini satu orang pun. Mungkin gereja yang lain. Jangan sungut-sungut. Jangan. Kita harus berusaha. Semua orang ada kekurangan. Ya, karena itu kita harus saling mendukung supaya jadi kesatuan. Ya. Keduanya, apa yang terjadi di gereja Filipi ada yang ayat 28. Pasal 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh rawamu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Di situ ada apa yang orang-orang rawan untuk jemaat Filipi. Kenapa? Banyak orang dapat keselamatan tanpa perbuatan baik. Cuma-cuma menerima keselamatan. Karena itu ahli Taurat mereka datang. Kemudian anti moralis datang masuk ke jemaat Filipi. Mereka menghancurkan jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara, zaman ini banyak yang ahli, yang sesat. Mereka masuk gereja. Kalau di sini tidak ada satuan hati, ini gampang serang. Menghancurkan gereja. Sekarang apa yang terjadi di gereja Korea? Seluruh gereja ada Mesias. Yang tadi ibadah pertama saya bicara. Di Korea ada Mesias. Bukan benar, itu salah, palsu. Ada 46 orang. Mereka katakan berani, akulah Mesias. Jikalau mau mendapat keselamatan, kemari. Aku memberi keselamatan. Itu luar biasa. Lucu sekali kan, ibu bapak ibu ya. Siapakah yang percaya? Tetapi ribuan-ribu orang ikut dia. Khusus anak-anak muda. Kenapa? Mereka pakai itu logika. Mereka menarik pakai K-pop, ya, BTS, Blackpink. Kalau BTS, Blackpink mereka mendengar anak-anak muda lari, wah luar biasa langsung merayap. Tapi itulah langkah pertama, menangkap mereka langsung tarik jiwanya, menghancurkan. Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar JMS ya di YouTube? Mungkin sudah semua anak-anak muda nonton video ini. Ini benar nyata. Seorang itu namanya Jung Myung-seok, dia menjadi Mesias. Dia dipenjarakan 10 tahun, kemudian keluar lagi, dia berbuat lagi jahatan, karena dipenjarakan lagi sekarang. Tapi peserta, pengikut-pengikutnya
luar biasa banyak. Gereja cukup besar itu. Bagaimana kita lawan musuh kita tanpa bertanya, tanpa itu baca firman Tuhan. Itu pondasinya kurang kuat, melalui firman Tuhan kita langsung jatuh itunya. Ditarik langsung jiwa kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sekarang banyak yang ahli sesat masuk di Indonesia supaya mereka menghancurkan. Mereka tidak mencari yang belum mengenal Tuhan, hanya mereka targetnya gereja saja. Gereja saja supaya menghancurkan. Sekarang banyak di kampung-kampung Korea tutup karena mereka masuk hancurkan. Semua jemaat sebar. Hati-hatilah. Filipi 3 ayat 2 sampai 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyenat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Banyak. Karena jemaat Filipi juga mereka membanggakan diri sendiri. Karena mereka mengikuti jalan Paulus. Karena Paulus sambil dia memberitakan Injil, dia penjarakan. Karena itu mereka juga ikuti jalan perjalanan misi, dipenjarakan. Tapi setelah dia lepas, dia membanggakan diri sendirinya. Akulah menderita karena beritakan Injil. Karena semua orang, wah luar biasa. Nah, itu terjadi sering di gereja Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang dalam Kristus apa yang memegahkan diri sendiri? Bapak Ibu Saudara. Matius 10 ayat 28. Jika kita hidup seperti yang tadi saya jelaskan ini, jadi sebagai storu salib Kristus. Ya. Matius 10 ayat 28. Ya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang setuju katakan amin. Ini sangat pentingnya. Kalau kita masih pakai jasmani tubuh kita, karena sering kita menghadapi masalah lawan kita di dalam percayaan kita. Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Saya kenal seorang teman saya di India, namanya Jacob Jabulun. Dia lahir keluarga Islam. Dia masuk sekolah khusus untuk Islami dari 5 sampai 20. Setelah itu dia menjadi orang misi ke Nepal. Tapi salah satu hari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia bertobat. Apa yang setelah itu dia menghadapi? Bapaknya mau bunuh dia. Saudara juga mengerja terus mau bunuh dia. Karena itu dia lari. Seluruh India berkeliling-keliling. Akhirnya dia ketemu di Hyderabad. Kota Hyderabad cukup besar untuk Islami. Waktu itu saya pelayanan di tempat itu. Dia berjumpa saya. Kemudian kerja sama. Ya, setelah itu dia berkumpul 10.000 umat Islam. Dia membela dirinya di depan. Dia berani. Karena dia hafal Quran, dia hafal Alkitab juga. Siapakah lawannya secara ilmunya? Dia berani bicara. Yesus adalah juru selamat kita. Selain dia tidak ada keselamatan. Semua orang bangkit berdiri mau bunuh, lempar batunya itu, hajar dia. Tapi dia enggak takut. Dia mundur, keluar. Di tengah jalan, teman-teman yang mantan ikut mereka mau potong lehernya. Pisau yang panjang. Tapi dia luka saja. Potong lehernya. Berapa kali? 3 kali. Setiap kali dia membela Kristus, ada hajar. Dihajar. Coba dibunuh. 3 kali potong lehernya.
satu hari dia kesaksian di gereja. Setelah kesaksian, satu orang ikut, teman mantan juga. Dia mau bawa pisau, dia tusuk jantungnya. Tapi dia masih hidup. Selama 3 bulan dia dilawat, bukan di rumah sakit. Itu bahaya, karena itu tempat khusus. Dia dilawat 3 bulan lagi hidup. Akhirnya dia minum racun juga. Racun juga. Dia pekerja kan? Harus kerja dia. Dia kerja. Tapi yang punya toko ini orang Islam. Dia berusahakan mengembali dia. Tapi dia tidak mau, karena itu dia kasih obat racun. Minum, jatuh. Tapi puji Tuhan masih hidup. Umur panjangnya. 2 tahun yang lalu sebelum pandemik saya dapat kabarnya dari anak Samuel dan Yonatan ya, anak 2 anak. Pak Kim, saya mau kabar duka. Bapak saya dihajar lagi. Satu truknya tabrak sama motornya. Dia terbang jatuh patah semua kaki. Sekarang darurat itu operasi, tapi uangnya enggak ada, Pak Kim. Saya langsung Facebook saya terus sebar, teman-teman tolong kasih hambanya. Itu langsung ada berkatnya. Dia operasi. Puji Tuhan, masih dia bisa berjalan. Dia katakan, saya tidak menghiraukan nyawaku sampai selesaikan tugas oleh Yesus Kristus. Tuhan tolonglah belas kasihan teman-temanku. Mereka tidak tahu apa yang mereka melakukan. Istrinya sakit jantung karena seringkali menghadapi masalah ini. Anak-anak juga nangis. Tapi dia tetap berdiri, tetap maju. Betapa besarnya tantangan untuk mengikuti Yesus Kristus. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah berutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang percaya katakan amin. Itulah perjuangan kami. Oke. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kita baca sama-sama aja. Karena udah merasa capek karena pulang kampungnya. Dari kembali kampung. Tuh Mr. Kim begitu panjang itunya. Ya, saya mau cepat selesaikan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiaya. Atau kelaparan atau ketelanjangan. Atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, mau sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menghadapi masalah dalam perjalanan misi. Seperti ininya. Jika sungguh-sungguh kita memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan, pasti kita menghadapi masalah ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang memenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Seperti Jacob Jabulon. Berapa kali dicoba bunuh. Tapi dia tetap berdiri. Semakin aniaya parah, semakin dia kuat. Semakin kuat. Dia tidak mau menyerah. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itunya keberanian kita. Tidak ada satupun memisahkan kita dari kasih Allah. Ketiga,
pasal 1 ayat 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dianya siapa? Yesus Kristus. Banyak orang Kristen, mereka sudah bertobat, sudah percaya Tuhan, semuanya akan berkat akan datang. Memang itu benar, karena Tuhan sediakan segala berkat bagi kita semua. Tetapi ada juga penderitaan. Sejarah gereja dunia ini selalu ada tantangannya. Selalu ada tantangan. Bapak Ibu Saudara, perangan Korea, antara Korea Utara dan Korea Selatan, ini tahun 1950 sampai 1953, selama 3 tahun itu perangan antara Korea Utara dan Selatan. Korea Utara komunis, Korea Selatan demokrasi. Karena itu jadi perang. Salah satu ada kota Korea Selatan itu, namanya kota Yeongwang, itu kota kecil. Di situ ada gereja, Yawol itunya, Yawol. Gereja namanya Yawol. Tapi waktu masih perangan Korea Utara dan Selatan, siangnya tentara Korea Selatan masuk di kampung ini. Karena itu semua orang aman. Tapi malam masuk tentara Korea Utara. Karena siang Korea Selatan, malam Korea Utara ini sering gantian itunya. Akhirnya salah satu malam Korea Utara semua jemaat gereja Yawol berkumpul di gereja. Kemudian tutup semua pintu, pakai paku ini semuanya. Kemudian bakar semuanya. 65 jemaat semua dibunuh oleh karena mereka percaya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada alasan yang lain. Itu jadi history. Dari anak kecil sampai dewasa. Tidak boleh keluar. Mereka paku bakar. 65 jiwa. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa orang tahu Polycarp itu ya. Polycarp itu martir. Itu 2 century. Dia seorang penilik di gereja Sarmisia. Semirna. Jemaat Semirna itu. Wahyu pasal 2 itu disebut jemaat Semirna. Dia penilik. Dia usia 86. Di sini ada usia lebih 86? Ada? Enggak ada ya. Yang tadi pagi ada 1 orang. Masih berarti masih remaja. Kita semua di bawah 86. Tapi itu Polycarp itu usianya 86. Karena itu kaisar dia utus tentara, dia tangkap itunya. Polycarp. Jika kamu menyangkal Tuhan Yesus Kristus, pasti lanjut hidupnya. Tapi tidak mau, pasti akan bunuh. Tapi dia berani. Selama 86 tahun Tuhan tidak menjauhkan hatiku. Bagaimana saya memerintah? Bagaimana saya menyangkal dia? Silakan. Dia berdiri di kayu-kayu yang akan kebakaran itu. Ialah api. Tapi kebakaran api ini enggak bisa menghanyut dia. Karena itu akhirnya tentaranya tusuk itu tombangnya di pinggang. Setelah itu terbakar. Dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Engkau memberi kesempatan memuliakan namamu melalui kematian saya. Dia tetap mengucap syukur. Seperti Stefanus. Stefanus juga dilempar itu di batu. Tapi dia tetap mengampuni orang-orang. Kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan ini ya. Jikalau dunia membenci kamu,
ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci siapa? Aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Bapak Ibu Saudara, jika dunia membenci kita semua, harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kami sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan merasa sedih. Itu benar perkataan Tuhan. Karena itu masih dunia ini selalu mengancam orang Kristen. Selalu membenci orang Kristen. Tapi lebih dahulu mereka membenci siapa? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Karena itu jika kita jadi umat Tuhan, kita pasti akan menghadapi penderitaan. Jangan takut. Ya, jangan takut. Yang pentingnya dalam Jumat harus kesatuan hati. Jangan ribut. Jangan membedakan diri. Jangan mencari kepentingan sendirinya. Jangan mencari puji-pujian orang yang lain. Hanya menjadi perkenanan kepada Tuhan. Amin. Kalau begitu, gereja akan jadi luar biasa. Semakin bertumbuh, jiwa-jiwa akan ditambahkan lagi. Filipi 4:13 terakhir ini. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak orang salah paham perkataan ininya. Ya. Karena itu hanya mencari kesuksesan, kebahagiaan saja. Kutip di ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya itu ayatnya tidak salah. Tapi itu paham kita itu sebenarnya salah. Mari kita 11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah berikutnya baru segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia dan memberi kekuatan kepada. Itu artinya apa? Apapun terjadi di dalam hidup kita, kita tanggung. Kelaparan, kekurangan, kelimpahan, semuanya. Saya tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah tiba. Sudah dekat hari Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu gereja harus bergerak. Secara pribadi juga harus bergerak. Kita hidup sesuai dengan Injil Kristus dalam kesatuan hati. Amin. Mari bangkit berdiri. Saya undang yang tadi kita pujian itu. Bila kau sisiku. Kita sambil pujian ini kita koleksi diri sendiri aja. Sekarang pola hidup saya sampai di mana? Kita komitmen lagi kepada Tuhan. Bila kau di sisiku,
Pada siapa ku takut, sebab Engkaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari angkat tangan. Siapa yang setuju bahwa Dialah Yesuslah perisai dan kuatku? Amin. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tidak hanya mencari berkat dan berkat dari Tuhan, mujizat dan kesembuhan, tetapi ingatlah bahwa kita juga harus ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Satu ayat yang saya sering sampaikan juga di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang penting, saudara, jangan lupakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang setuju katakan amin. Siap untuk menjadi orang-orang yang diproses Tuhan melalui penderitaan, karena itu yang membuat kita menjadi kuat dan kokoh di musim-musim yang tidak enak ini, di musim-musim yang semakin jahat ini. Kita harus kuat di dalam proses Tuhan. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita dan berkati hambanya Mr. Kim yang sudah menjadi berkat buat kita semua hari ini. Tuhan berkati dia kembali berlipat kali ganda, berkati pelayanan, keluarga, istri, anak-anaknya. Demikianlah Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhutang kepada siapapun. Engkau berkati dengan berlipat kali ganda apa yang sudah diberkatkan di sini, yang sudah ditebarkan di sini, Dia akan menuainya kembali berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami akan pulang dengan mempersiapkan hati kami dengan iman, katakan bahwa dengan iman dan percaya bahwa damai dan sejahtera Allah berlimpah-limpah atas kehidupanmu.
dan anugerahnya dahsyat dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, dan tetaplah berjanji setia sampai akhir di dalam keintiman bersama dengan Tuhan dan dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang 3 ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini. Bagi saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.